Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik lagi nih dari kebudayaan Manggarai yang ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video singkat yang satu ini. Oke teman-teman, tadi itu kita sudah melihat beberapa hal penting dan menarik dari Manggarai ya. Yang pertama ada tarian adatnya, lalu ada alamnya yang begitu indah, dan ada unsur-unsur keagamannya di sana. Ada gereja, ada masjid, dan yang terakhir ada sebuah perkampungan yang masih sangat tradisional seperti yang ada di belakang aku ini ya. Jadi teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas falsafah yang berkembang di daerah Manggarai. Dan tentu saja kita juga akan mengaitkan dengan tokoh filsafat dari barat dan juga dari timur. Seperti apa pembahasannya? Mari kita ikuti terus. Dalam kebudayaan Manggarai ada begitu banyak ungkapan-ungkapan filosofis. Ungkapan-ungkapan filosofis ini disebut goet. Ungkapan-ungkapan ini tidak sebatas atribut kebudayaan, tetapi sebagai jalan hidup bagi masyarakat Manggarai itu sendiri. Misalnya, Teu Ca Embok Neka Woleng Jaung, arti harafiahnya, tebus rumpun jangan terpisah-pisah. Makna dari ungkapan ini adalah, sebagai satu keluarga besar, manusia tidak boleh terpecah belah. Di samping itu, dalam tata kehidupan orang Manggarai sejak dulu kala bergerak dalam dua sumber filosofis mereka tentang dunia apa adanya dan dunia bagaimana seharusnya, yang dideskripsikan lewat rumah adat atau yang mereka sebut baru adat. Nah, baru adat ini terdiri dari 3 hal penting. Yang pertama, periuk persembahan, yang kedua tanduk kerbau, dan yang ketiga ijuk. Pertama, periuk persembahan sebagai simbol kepercayaan orang Manggarai kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta. Yang kedua ada tanduk kerbau sebagai simbol nilai kemanusiaan dan cita-cita yang kuat. Dan yang ketiga ada ijuk sebagai simbol persatuan yang kokoh kuat tak terpisahkan, baik relasi dengan manusia, dengan alam sekitar maupun dengan Tuhan. Filosofi ini sebenarnya dapat dirangkum dengan istilah keseimbangan. Manusia tidak harus merasa yang superior dibandingkan manusia yang lain. Begitu juga dengan ciptaan lain. Filsafat barat juga menyuarakan hal yang sama melalui paham ekosentrisme. Ekosentrisme adalah lawan dari paham egosentrisme yang mengarah pada antroposentrisme. Etika ekosentrisme mendasarkan diri pada kosmos. Alam manusia dan alam non-manusia adalah satu. Dalam holistik tidak ada dualisme. Manusia dan alam merupakan bagian dari sistem kosmologi organik yang sama. Uraian di atas akan mengantarkan kita pada sebuah pendapat Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, yang mengatakan bahwa kepedulian terhadap alam harus sampai pada titik kepedulian lingkungan yang dalam atau yang lebih dikenal deep ekologi. Sama pentingnya dengan ajaran di barat, di timur ada Taoisme dengan gagasan yin dan yang sebagai jalan menuju keharmonisan kosmik. Inti pengajaran Taoisme adalah Dao, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat,
tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda yang ada di alam semesta. Dao melahirkan sesuatu, yang dilahirkan itu melahirkan yin dan yang. Yin dan yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut sebagai sumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung yin dan yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Nah, dari situ sadarlah kita, itulah mengapa di Manggarai kesatuan antara manusia, alam dan Tuhan sangat erat. Mereka meyakini bahwa manusia bukanlah ciptaan satu-satunya dari Morik Reng, tetapi alam semesta adalah ciptaannya. Sebagai bentuk moralitas dan kesatuan, manusia, khususnya masyarakat Manggarai, turut bertanggung jawab atas keseimbangan semesta. Dengan itu, sifat homo sosial dan homo religius mereka menjadi bermakna. Sekian teman-teman dan terima kasih.